Oke, kita masuk ke part 2 bagian coloring, dan pastikan teman-teman yang berawal klik video ini, pastikan dulu teman-teman menonton video yang sebelumnya. Linknya aku cantum di deskripsi atau bisa klik di sini ya, nanti akan muncul, tinggal klik dan tonton dulu bagian yang pertama supaya bisa mengikuti bagian yang kedua ini. Yang pertama kita sudah membahas mengenai line artnya dulu ya, atau bentuk utamanya. Setelah sudah, kita tinggal masuk ke bagian coloring. Oke, untuk bagian coloring ini untuk yang baru memulai teman-teman, supaya bisa memahami kombinasi warnanya, boleh juga dan sangat disarankan untuk cari referensi-referensi dari di Pinterest ataupun di Google ya, cari-cari aja. Nanti bisa belajar dari situ. Contoh aku ambil dari sini, ini dari Free Pick ya, aku ambil. Kita bisa pakai warna ini, kemudian style shading yang seperti ini juga ya. Nah, bagi yang belum paham untuk menentukan shading itu gimana, jadi aku punya teori secara pribadi. Jadi shading itu kan bayangan ya, itu sebetulnya bayangan. Nah, si bayangan itu kita harus tahu gelap terangnya dari mana, dari anggapan cahayanya itu dari mana gitu. Misalnya aku ambil cahayanya dari sini nih, anggap aja yang segi 3 ini adalah sorot lampu gitu ya. Nah, yang sorot lampu ini kan ke sini nih, nanti dia akan besar seperti ini. Nah, otomatis area yang terkena lampu itu menjadi lebih gelap gitu ya nantinya, seperti itu untuk penentuan shadingnya gitu. Jadi untuk shadingnya nanti jangan acak ya, jadi pastikan mengikuti. Kita bisa nge-breakdown dari yang ini ya. Nah, ini kan shadingnya dia di bagian kanan semua, jadi bisa dilihat bagian yang kepala juga dari sini kan, nih shadingnya. Kemudian yang ekor juga dari sini, kemudian yang bagian bantalannya juga kan dari sini tuh. Jadi nggak mungkin nanti ada tiba-tiba ada shadingnya yang satunya di sini, ininya di sini. Itu sebenarnya nggak apa-apa juga sih, tapi ya kurang pantas aja dilihatnya gitu. Itu sedikit tips untuk buat shadingnya ya. Itu prolognya aja dulu. Nah, tinggal kita melakukan coloring. Kita masuk ke objek manager kita buat 2 layer seperti ini. Yang pertama itu line art ya, kemudian di sini untuk colornya. Oke, untuk colornya kita bisa siapkan dulu palette yang kita pakai ya. Kita bisa pakai lingkaran atau objek yang lain. Oke, kita bisa ambil aja dari sini ya. Untuk bagian warna utamanya yaitu putih. Kalau putih bisa ambil dari sini. Kemudian line artnya kita ambil warna keunguan. Kalau misalkan terlalu tua, teman-teman bisa edit juga di sini. Oke, kemudian untuk bagian shadingnya itu abu ya. Kemudian untuk bagian beberapa detail itu bisa kita pakai orange. Kita bisa ngikutin aja di sini. Untuk telinganya ada warna merah muda seperti ini, dan merah tua, merah muda yang lebih tua untuk shadingnya. Oke, cukup ya segini ya warnanya. Kita bisa delete sisanya. Oke, tinggal kita langsung eksekusi saja untuk ngebentuk bagian yang pertamanya dulu ya. Oke, untuk yang pertama kita bisa kunci aja dulu, dan yang bagian coloringnya kita grup aja seperti ini. Oke, nah kita akan buat warnanya di sini ya. Untuk membuat warna teman-teman bisa pakai Smart Fill Tool. Nah, masuk ke bagian ini, ada di sini namanya Smart Fill. Ininya di setting ya, ininya hairline, kemudian warnanya ini ya bebas. Kemudian kita mulai buat objeknya satu persatu seperti ini ya. Nah, ini Smart Fill, jadi kita buatnya itu bisa lebih enak gitu ya. Untuk prosesnya bisa jadi lebih singkat gitu. Nah, ini Smart Fill. Oke. Nah, setelah sudah Smart Fill seperti ini, teman-teman bisa melakukan coloring basicnya dulu. Ini kan masih warna hijau semua. Kenapa warnanya hijau? Karena aku setting di sini hijau.
Nanti ketika kejadiannya teman-teman di sini warnanya merah, berarti ya pada awal prosesnya teman-teman harus ganti dulu ininya ke warna lain. Kalau merah juga nggak apa-apa sih, hanya untuk menanda. Oke, nah tinggal ini kan sudah ada objeknya nih, tuh sudah ada kurvanya di sini. Tinggal kita kasih warna sesuai yang kita mau. Oke, ini putih. Nah, untuk biar lebih enak lagi, kita buat backgroundnya juga di awal, nggak apa-apa. Oke, double klik ya di sini, nanti akan otomatis mengikuti si workspace kita. Oke, nah kita buat backgroundnya seperti ini. Nah, dan juga line artnya bisa kita ganti warnanya menjadi warna ini ya, yang nggak hitam, jadi lebih ke warna coklat kayak gini nih. Nah, oke. Nah, dirasa sudah cukup, tinggal disesuaikan aja. Oke, ini kita buat putih aja dulu semuanya. Ya, pakai color eyedrop seperti ini. Kemudian kita bisa sesuaikan untuk warna-warna lainnya. Ya, seperti warna shading contohnya. Oke, kita bisa belajar dari ini, kita shading dari bagian bawahnya ya. Oke, kita shading. Nah, kita buat kurvanya seperti ini. Kemudian kita pilih bagian yang badan, klik objek yang ini, kemudian kita pilih bagian yang badan, kemudian kita intersekkan seperti itu ya. Nah, ini kan nanti setelah intersek ada objek baru. Kemudian teman-teman tinggal beri warna si objek barunya ini. Nah, seperti ini. Paham ya? Tinggal lakukan bagian-bagian ini ke bagian-bagian yang lain. Seperti itu. Oke. Dan nanti bisa dipraktekkan juga tuh untuk teori dasarnya tadi yang sudah aku kasih tahu. Oke. Ini kalau ada suara ayam jago, tapi pasti masuk sih, soalnya udah lumayan kenceng juga. Karena ini rekodnya masih lumayan pagi, jam 9. Kita record 6 Juli, upload juga 6 Juli. Emang ini kejar tayang banget sih. Nggak apa-apa lah ya. Biar nanti bisa ini sih, sebetulnya bisa konsisten juga untuk kasih tutorial 2 hari sekali gitu lah. Sebetulnya agak lumayan berat sih untuk kasih 2 hari sekali ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Soalnya tutorial buat konten ini udah bagian dari daily juga sih, kayak setiap hari tuh harus bikin konten gitu, harus bikin ide. Nah, itu tujuannya kenapa aku meminta teman-teman juga untuk kasih gitu loh masukan, pengen bikin konten apa lagi nih gitu kan. Nah, itu tujuannya biar dari pribadi aku pun nggak kehabisan konten juga gitu. Ya, pokoknya basicnya di intersect, kemudian teman-teman beri warna seperti ini aja sih. Nah, oke, ini sudah shading ini tebel, berarti kita kasih yang lebih tipis lagi di sininya. Ini aku sengaja ya untuk prosesnya real time, jadi nggak dicepetin gitu, biar bisa disimak secara maksimal aja sih. Nah, tinggal untuk bagian hidung kita bisa pakai warna orange. Nah, kemudian di bagian ujung hidungnya kita bisa kasih warna putih juga. Nah, di sininya. Oke, seperti ini udah cukup ya. Ini juga boleh sih kalau mau kasih shading lagi, boleh. Di sininya kita kasih shading lagi. Berarti nanti ininya nambah warna ya, atau bisa juga pakai coba kombinasi yang lain, misalnya pakai warna ini masuk juga sih, nggak apa-apa ya. Oke, berarti nggak usah tambah warna, tetap warnanya pakai yang ini aja. Oke, mata, kemudian badan udah.
Setelah itu tinggal kita kasih coba bagian yang seperti ini, warna orange ya, ada belang-belang kayak gitu. Kita coba kasih random aja deh. Oke, lumayan masuk ya. Kemudian kita bisa kasih belang juga di sininya. Tadinya mau bikin warna oranye lagi sih, cuman pengen ganti tema aja. Sebelumnya kan sudah pernah buat yang warna orange. Oke. Tinggal kita buat bagian orange lagi di sebelah mana ya? Di kepala sudah. Mungkin di bagian ini. Oke, nah bagian ini kasih oranye. Kemudian bagian dalam telinganya ngikutin ini aja ya. Kita bisa pakai shading 2 warna yang sudah disediakan. Oke, tinggal kita di bagian mata kita kasih shading juga. Nah oke, kita bisa cari-cari lagi bagian yang sekiranya perlu di shading. Nah ini bagian yang ekor ya. Bagian ekor kita buat agak belang sedikit. Oke, biar nggak polos-polos banget. Nah kita beri warna orange. Kemudian tinggal kita shading. Nah shadingnya ngikutin dari ujung sini. Oke, nah kita keliling lagi, kemudian pilih shift, kita klik bagian badan. Nah sudah di intersect, tinggal kita shift lagi, klik bagian yang ekor orange, kita intersectkan lagi. Nah, oke, tinggal yang bagian orange kita kasih warna tua, ininya juga kita kasih warna tua. Oke, nah seperti ini sudah jadi. Tinggal boleh kita kasih tambahin di sininya untuk warna putih ya, atau warna abu juga nggak apa-apa, tapi lebih cocok untuk warna putih. Nah seperti ini. Sebenarnya cara ngewarnain juga banyak sih, tinggal teman-teman cari aja yang sekiranya paling nyaman gitu untuk diaplikasikan teknik pewarnaannya gitu kan. Oke, tinggal coba lagi kita lihat-lihat ya, apakah ada bagian yang memang perlu di shading lagi, atau di bagian badan kita coba kasih belang warna orange lagi ya. Di sini
ini kita kasih belang warna orange. Oke, masuk ya. Kemudian tinggal kita kasih shading bagian si jari-jarinya. Oke. Nah, kita bisa keliling seperti ini. Kita intersekkan. Soalnya tekniknya cuma dua sih, paling kita buat shape yang menutupi shadingnya, kemudian kita intersect seperti itu. Oke, kita bisa cari lagi, dan sekiranya kalau sudah cukup dan kalau kebanyakan juga nanti kelihatannya lebih ruwet, ya udah kita cukupkan saja sampai di sini untuk shadingnya. Tapi kalau teman-teman mau eksperimen sendiri pakai shadingnya, boleh juga, dan itu ya sah-sah aja sih, terserah. Yang penting tadi secara penggunaan tools aku sudah jelaskan secara detail ya. Jadi pokoknya konsepnya seperti ini. Nah, ini objek utama ya kan, kita kasih warna putih. Kemudian kita misalnya pengen bikin shading, ya udah dibuat seperti ini. Nah, yang bagian shading, yang shape yang untuk shading ini kita shift, kemudian klik bagian objek utama, kemudian pilih intersect. Nah, seperti itu. Ini konsep dasarnya gitu ya, yang semuanya tadi sudah dipakai. Oke, udah cukup ya seperti ini. Sudah masuk di menit ke-16, masih ya lumayan, udah lama dan masih ada waktu juga. Coba kita buat mockupnya ya. Nah, oke, di sini aku sudah siapkan mockupnya. File mockupnya ini teman-teman bisa dapatkan di tutorial yang lain ya, di channel Tukan Tracing juga. Di situ ada filenya, teman-teman tinggal download aja dan bisa dipakai. Dan aku sudah kasih tahu juga untuk penggunaan mockupnya. Nah, di sini aku tambahkan ini ya, tambahkan untuk sedikit bagian teks, dan aku putuskan backgroundnya untuk ganti warna kuning. Nah, untuk mockupnya kita tinggal mockup aja, kemudian kita group keseluruhannya. Yang bagian coloring ini kita semuanya group. Oke, tinggal seleksi keseluruhannya, copy dan paste, kemudian kita group ya. Grupnya itu pakai Ctrl G. Nah, kita posisikan bagian ini ke layer mockup ya, kita pindahkan, kemudian kita taruh di bawah bagian shadownya di sini. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa sesuaikan aja sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, untuk belakangnya boleh kita kasih teks tambahan juga. Oke. Nah, kalau ini untuk gambar-gambar yang lucu-lucu gitulah warna-warnanya ya. Oke. Nah, dirasa terlalu polos juga, teman-teman bisa tambahkan backgroundnya menggunakan gambar yang sudah ada di sini ya. Kita copy paste juga, kemudian kita posisikan di atas dari si rectangle yang background ini. Oke. Nah, bagian ininya kita bisa kasihkan sebagai background gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, tinggal kita export dan kita jadikan image, dan ya sudah jadi ya. Nah, untuk pembuatan mockupnya, oke, gampang sih ini kalau untuk mockup. Dan biasanya kalau mockupnya yang background ini warnanya itu aku transparansikan. Nah, tadi kan backgroundnya warna putih, si background putihnya ini aku transparansikan supaya secara visual orang tuh tetap fokus kepada objek desainnya yang di mockup ini ya. Oke, tinggal tambahin teks yang lain dan sebagainya ketika teman-teman ingin buat mockupnya atau branding untuk kaosnya seperti ini. Bebas sih kalau itu, lebih ke kreasi masing-masing aja. Oke, semuanya sudah dibahas ya dari awal. Kita ngebuat line art, kemudian kita coloring sampai ke proses pembuatan mockup si desain yang sudah kita tracing tadi.
Durasinya lumayan lama, 20 menit ya, berarti dengan yang tadi itu sekitar hampir 1 jam ya totalnya. Oke, cukup sampai di sini aja dulu untuk tutorial kita kali ini. Kita akan ngebuat lagi tutorial yang sama tapi dengan bentuk yang berbeda, tentunya dengan kesulitan yang berbeda. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.